Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Damar, silakan dipimpin untuk doa bersama. Satu, siap gerak. Kita melakukan saya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, kalian sudah mempelajari tentang minggu lalu sudah belajar kan mengenai zat adiktif. Nah, untuk pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai ini. Kalian kira-kira ini gambar apa? Pencernaan. Nah, kalau seperti ini nanti kita akan belajar apa saja? Makanan. Makanan. Terus apa lagi, Mas Damar? Nah, baiklah ya, untuk pembelajaran ini nanti kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sistem pencernaan itu adalah masuknya makanan dimulai dari mulut sampai dengan anus. Nah, untuk sistem pencernaan itu sendiri nanti dalam prosesnya ada dua, yaitu sistem kimiawi dan sistem mekanik, seperti itu. Nah, di dalam sistem kimiawi nanti proses tersebut akan dibantu dengan enzim-enzim. Nah, enzim itu nanti akan terdapat pada organ mulut, organ lambung, dan organ usus, seperti itu. Nah, pada sistem pencernaan ini juga terdapat gangguan-gangguan, diantaranya diare, disentri, terus MA, seperti itu. Nah, untuk gangguan pada sistem pencernaan itu sendiri nanti kalian juga rata-rata karena disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur dan tidak sehat. Jadi, anak-anak, untuk memperhatikan bagaimana kalian itu dalam memakan makanan yang dimakan setiap hari, seperti itu. Jadi usahakan makan makanan yang sehat dan baik untuk tubuh. Nah, alangkah lebih baik untuk memperdalam materi pada siang hari ini kita akan berdiskusi. Jadi silahkan membentuk dua kelompok. Kelompok 1 Mbak Rika dan Mbak Putri, kelompok 2 Mas Damar dan Mas Rifki. Untuk soalnya silakan dikerjakan sesuai dengan perintah yang ada. Nah, sebelum mengerjakan bisa diperhatikan ke depan ya. Untuk gambar nomor 5, nanti kalian fokusnya ke bagian organ anus. Jadi kalian yang memperhatikan adalah organ anus. Lalu gambar kedua nanti bisa dibuka terlebih dahulu. Nah, itu nanti yang ditunjuk adalah organ kerongkongan. Jadi kalian fokusnya ke organ kerongkongan, seperti itu. Ya, untuk diskusi bisa dimulai dari sekarang. Bagaimana? Sudah selesai? Belum. Ada yang sulit?
untuk diskusinya. Nanti silahkan untuk hasil diskusinya dibawa maju ke depan, dan gambar yang sudah dibagikan silahkan nanti ditempel pada papan yang tertera seperti itu. Jadi kalian tahu kan urutannya? Berarti nanti dimulai dari gambar 1 sini, gambar 1 dimulai dari sini, nanti lanjut ke bawah, lalu nanti ke samping. Nah, seperti ini, terus sini, dan terakhir nanti foto kelima di sini, seperti itu ya. Tahu kan urutannya? Nah, silakan kelompok pertama menempelkan untuk gambar yang pertama. Sambil nanti hasil diskusinya disampaikan ya di depan. Nah, ini silakan Mbak Rika dibacakan hasil diskusinya. Yang pertama itu gambar 1. Soalnya gambar tersebut merupakan organ apa? Organ ini adalah organ mulut. Soal 2. Bagaimanakah proses yang terjadi pada organ mulut tersebut? Mulut merupakan alat atau organ pencernaan pertama. Di dalamnya terdapat gigi, ludah, dan kelenjar ludah. Gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Macam gigi adalah gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Fungsi gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring untuk merobek, gigi geraham untuk mengunyah makanan. Susunan gigi secara urutan dari luar ke dalam meliputi lapisan enamel sebagai pelindung lapisan gigi. Di dalam mulut dilakukan pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh ludah yang dihasilkan kelenjar parotis, submandibularis, dan sublingualis yang mengandung enzim amilase atau ptyalin. Nomor 3, adakah enzim yang bekerja dalam proses organ tersebut? Jika ada, sebutkan fungsinya. Dalam organ ini ada enzim ptyalin, yaitu mengubah amilum atau zat tepung menjadi glukosa. Yang kedua, enzim amilase. Fungsinya yaitu mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian gambar 3. Gambar 3, gambar tersebut merupakan organ lambung. Bagaimana proses yang terjadi pada organ tersebut? Pada organ ini, lambung. Dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim yang disebut renin dan peptin. Enzim renin akan menggumpalkan protein susu yang ada dalam air susu sehingga dapat dicerna lebih lanjut di dalam lambung. Terdapat asam klorida yang menyebabkan lambung menjadi asam. Asam klorida dihasilkan oleh dinding lambung. Asam klorida berfungsi untuk membunuh kuman penyakit dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin berperan mengubah protein menjadi pepton. Ketika proses pencernaan terjadi di lambung, otot-otot dinding lambung berkontraksi. Hal tersebut menyebabkan makanan akan tercampur dan teraduk dengan enzim serta asam klorida. Secara bertahap, makanan akan
berbentuk bubur. Kemudian makanan yang telah mengalami pencernaan akan bergerak sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Soal nomor 3, adakah enzim yang bekerja dalam organ tersebut? Jika ada, apa fungsinya? Yang pertama, ada enzim renin. Fungsinya mengendapkan protein pada susu dari air susu yang hanya dimiliki oleh bayi. Yang kedua, pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Yang ketiga, HCl atau asam klorida berfungsi mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin sebagai disinfektan, pembunuh kuman, serta merangsang pengeluaran hormon sekretis dan kolesitokinin pada usus halus. Dengan HCl, pH menjadi lebih asam, yaitu di antara 1 sampai 3. Yang terakhir ada enzim lipase berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, tetapi lipase yang dihasilkan sangat sedikit. Kemudian gambar nomor 4. Gambar tersebut merupakan organ usus halus dan usus besar. Soal nomor 2, bagaimanakah proses yang terjadi pada organ tersebut? Pada organ ini terjadi 2 proses, yaitu proses mekanik dan kimiawi. Yang mekanik, yang pertama yaitu segmentasi, merupakan gerakan mencampur dan mendorong kimus secara perlahan. Segmentasi terbentuk akibat adanya kontraksi otot polos yang berbentuk menyerupai cincin sepanjang usus halus. Di antara setiap cincin kontraksi otot polos tersebut terdapat daerah relaksasi yang mengandung kimus. Seperti halnya usus halus juga melakukan mekanisme kontraksi relaksasi yang mengakibatkan terdorongnya kimus secara perlahan. Yang kedua yaitu ada proses kimiawi. Yang pertama itu ada maltase yang menghidrolisis maltosa menjadi glukosa. Yang kedua sukrase menghidrolisis sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Ketiga laktase menghidrolisis laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Keempat aminopeptida yang memisahkan asam amino dari ujung suatu peptida. Kelima, dipeptida mengubah dipeptida menjadi asam amino. 6. Lipase usus mengubah monogliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Rika ini ya. Terima kasih. Selanjutnya yang maju presentasi adalah kelompok 2. Silakan untuk kelompok kedua maju dan mempresentasikan hasilnya. Sini kelompok kedua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Gambar nomor 2. Pertanyaan nomor 1. Gambar di atas organ apa? Gambar di atas merupakan gambar organ kerongkongan. 2. Bagaimanakah proses yang terjadi pada organ tersebut? Proses terjadi pada organ tersebut adalah proses menelan dimulai secara sadar dan berlanjut secara otomatis. Epiglotis akan tertutup agar makanan tidak masuk ke dalam pipa udara atau trakea dan ke paru-paru. Sedangkan bagian atap mulut sebelah belakang atau palaton mulai langit-langit lunak terangkat agar makanan tidak masuk ke dalam hidung. Kerongkongan esofagus merupakan saluran berotot yang berdinding tipis dan dilapisi oleh selaput lendir. Kerongkongan menghubungkan tenggorokan dengan lambung. Lambung makanan didorong melalui kerongkongan bukan oleh gaya tarik bumi, tetapi oleh gelombang kontraksi dan relaksasi otot ritmik yang disebut dengan peristaltik.
3. Adakah enzim yang bekerja di dalam proses organ tersebut? Jika ada, apa fungsinya? Tidak ada enzim yang bekerja pada organ ini. Selanjutnya adalah gambar nomor 5. Gambar di atas organ apa? Pada gambar tersebut merupakan organ anus. Bagaimanakah proses yang terjadi pada organ tersebut? Proses yang terjadi adalah defekasi proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Pada sapi fesesnya belum mengalami pembusukan dengan bantuan bakteri Escherichia coli khusus seperti pada sistem pencernaan pada manusia. Adakah enzim yang bekerja di dalam proses organ tersebut? Jika ada, apa fungsinya? Tidak terdapat enzim yang bekerja pada organ ini. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan untuk kelompok kedua ini ya untuk rewardnya. Nah, anak-anak, kalian sudah paham kan bagaimana proses yang terjadi pada sistem pencernaan itu dan bagaimana kerja enzim pada organ-organnya. Nah, sekarang Ibu ada soal post test untuk kalian. Silakan dikerjakan tiap orang. Jadi silakan duduknya untuk berjauhan terlebih dahulu. Jadi sini Mas Daman, Mas Rifki, Mbak Putri di situ. Nah, silakan dikerjakan. Tuh, soalnya jangan dibuka terlebih dahulu ya. Sudah siap anak-anak? Silakan soalnya dikerjakan. Sudah? Untuk soalnya bisa dikumpulkan ya. Baik, seperti itu. Gimana soalnya tadi? Ada kesulitan? Tidak. Kalau tidak, untuk di akhir agenda ini silakan Mbak Rika dibacakan untuk kesimpulannya. Kesimpulannya, yang pertama, proses pencernaan pada manusia ada dua, yaitu mekanik dan kimiawi. Nomor dua, organ pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Nomor tiga, pada organ mulut, lambung, dan usus halus, pencernaan dibantu oleh enzim. Nomor empat, gangguan pencernaan pada manusia disebabkan karena makanan yang tidak sehat. Terima kasih. Nah, seperti itu ya. Jadi anak-anak, untuk sistem pencernaan kali ini kalian di sini harus lebih memperhatikan lagi untuk kesehatan organ-organnya, terutama makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kalian. Jadi pastikan makanan yang masuk ke dalam tubuh kalian adalah makanan yang baik, makanan yang higienis, sehat, bergizi, dan memiliki vitamin, seperti itu ya. Sekian pada pertemuan siang hari ini. Silahkan nanti untuk pertemuan selanjutnya kalian mempelajari mengenai zat-zat aktif seperti itu. Jadi sebelum masuk untuk pertemuan selanjutnya, kalian belajar dan membaca materi terlebih dahulu di rumah, seperti itu ya. Mari kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.